Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng para bapak kiai, para alim sedyanipun ingkang kawula ta'zimi, linangkung akhina fillah panjenenganipun Bapak Kiai Taufik, panjenenganipun Ustadz Muammar dari Jakarta, sekalian yang kita ta'zimi, para habaib ingkang selalu kita dereki lan kita ta'zimi, para bapak ibu wali santri, juga para santri baik putra maupun putri, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Transmatur malam menika alhamdulillah kita sudah bisa bersama-sama dengan para habaib mengalunkan sholawat, semoga semuanya mendapatkan syafaat minat dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya matur yang pertama, santri ketika besok sudah kembali ke masyarakat, sementara saya yang sudah duluan di masyarakat, ada beberapa PR dari masyarakat untuk para santri. Pertama, sering-sering ditanyakan di masyarakat ketika kaitannya dengan orang-orang yang pas ketepatan ada yang meninggal dunia. Satu, pertanyaan yang mengemuka di masyarakat, tata cara mengusung jenazah. Ini sering menjadi problem di masyarakat. Maka hari ini para santri yang penting fokus di pondok, jenengan sing penting belajar, al-i'timad ala syuyukh, sing penting jenengan selalu akan dibawa oleh para guru. Maka santri-santri, ketika saya masih di Lirboyo, ada beberapa hal yang sering dingendikaken oleh para kiai-kiai sesepuh Lirboyo. Di antaranya satu, ketika selama santri masih di pondok pesantren atau mungkin para siswa-siswi di sekolahan manapun, itu sebisa mungkin jangan sering makan buah-buahan yang tukulipun dari lemah kuburan. Ini ternyata ketika mereka-mereka yang sering mengkonsumsi buah-buahan yang tukulipun dari lemah kuburan, itu EQ-nipun ingkang sering terganggu. Nek cara Jawane ngapal ke gampang, ning lelali luwih gampang. Satu. Yang kedua, selama masih di pondok pesantren atau selama belajar ngaji, niku jangan sering-sering bapak-bapak, ibu-ibu masak sesuatu dari alat kelamin kewan. Ini santrinya Gus Maksum Lirboyo, asli dari Indramayu. Dulu selama di pondok menjadi bintang kelas ranking 1. Ketika dia pulang, ketepatan bapaknya alih profesi dari dagang A ke dagang B, yaitu menjadi jagal kewan. Itu sering-sering ketika di rumah masak alat kelamin kewan. Ini ternyata setelah sampai di pondok pesantren Lirboyo kembali, niku EQ-nipun jelas-jelas jauh dari sebelumnya. Maka saya pesan, satu, yang tadi jangan sering-sering mengkonsumsi buah-buahan yang mana oyot atau akarnya itu mengarah ke pemakaman umum. Itu jenis makanan yang tidak ada barokahnya. Yang kedua, jangan sering makan alat kelamin hewan. Terus yang ketiga, apalagi jangan sering makan perkara yang haram. Maka sering diungkapkan oleh para kiai, cerita niku Mas, Mbak, enten sering diceritakan para kiai di mana Imam Syafi'i, imam kita luar biasa. Beliau masih SD tingkatannya, sudah betul-betul faham betul dengan Al-Quran, sampun hafal Al-Quran, bahkan sampun ngerti tentang ilmu Al-Quran. 1000 hadis kitab muwatok dia hafal, rawinya semuanya hafal, sanadnya hafal, EQ-nya luar biasa. Ternyata itu diantara sebab musababnya bapaknya asmanipun Syekh Idris dan Ibu Fatimah luar biasa hati-hati, wirai dari kecampuran barang haram. Mungkin sering didengar ibu-ibu sing do lengkating wingking saged mireng mboten Bu? Ibu-ibu pun ngantuk napa dereng?
Cobi nek pancen dereng ngantuk ibu-ibu jenengan kompak jawab pertanyaane kula. Ibu-ibu nek ditareni pilih dadi wong sugih napa cukup? Cukup. Bapak-bapak pilih pundi Pak? Sugih kalian melarat? Pilih sugih mawon nggih. Imam Ghazali memberikan arahan sugih tidak dilarang ketika sugih menika dibalut dengan kriteria 3. Pertama, sugih pun piantun ingkang ngaji hari ini, sugih yang barokah itu kriterianya mudah. Kata Imam Ghazali, semakin kaya, semakin sugih, semakin numpuk bandanipun, ora saya sombong ning semakin rendah hati. Itu contoh sugih sing barokah. Tapi kebalikannya ketika belum sugih, dereng kaya, dia dengan tetangga baik. Bahkan ketika masih tumpahnya sepeda pancal kali konco sering ngode-kodenan. Tapi ketika sudah pakai Pajero Sport, sudah pakai Fortuner, dengan Pak Liknya kadang-kadang tidak menyapa. Niki sugih sing ora barokah. Sugih sing barokah kriteria yang kedua. Kriteria sugih tapi barokah adalah orang yang punya harta saya sugih bondone saya kathah niku ora saya cetil ning saya lomo. Itu sugih yang barokah. Yang ketiga, ketika semakin Allah berikan rezeki tidak untuk judi tapi untuk lahan ngaji. Maka ketika ada orang kaya tapi pentasarufan hartanya untuk kemaksiatan, itulah contoh sugih sing boten barokah. Jadi kalau memang belum ngantuk, Habib nanti akan kita suwun doanya bareng-bareng untuk mendoakan para santri baik putra dan putri, pelajar yang belajar di pondok pesantren Putih Meriki Al-Madani, semoga semuanya sukses jadi golongan anak-anak yang solih dan solihah, amin. Kalau memang belum ngantuk, coba dengarkan pertanyaan saya, lebih mudah dari yang pertama dan kedua. Dalam konteks bahasa Jawa sering saya berikan pertanyaan, menawi panjenengan saya suruh memilih satu di antara dua, pilih dadi wong sugih bandane kathah tapi ora tau waras, napa melarat ora tau lara tapi jarang duwe arta, pilih pundi? Sing penting waras. Maka besok puasa Ramadan, nyun sewu, ketika sudah masuk Ramadan besok ada 5 jenis golongan orang yang berpuasa, wajib puasa tapi wajib mengqadha puasa, nek cara Jawane wajib poso ning wajib nyaruta. Sinten menika? Pertama, ada kelompok orang-orang ketika puasa dia bermain-main dengan air. Ketika air menika dimasukkan wonten mulut, kemudian nek cara bahasanipun Arab madmadah, bahasa kita kekemu, berkumur dalam bahasa umum menika dengan cara nyun sewu amit-amit saya praktekkan marep munggah terus mangke lajeng dipun puter-puter wonten lebetipun tutuk utawa cangkem kok ngoten nika. Itu ketika dia seperti itu kemasukan air, dengan sebab dia bermain-main dengan air di dalam mulut, maka tetap wajib puasa setelah itu sekalipun batal puasanya, tapi lain bulan wajib mengqadha. Nek cara Jawane wajib nyaruta. Yang kedua, termasuk orang-orang yang besok wajib puasa tapi wajib qadha puasanya adalah ketika ada orang-orang sing skrinan anggenipun sahur. Contoh di Magelang pernah terjadi. Pas puasa Ramadan, malam-malam listriknya mati, hujannya terus. Ketepatan waktu itu lajeng ibunya tuan rumah yang punya rumah geragap-geragap lajeng pados senter cara bahasa Magelang. Ketika disenteri jamipun nembe jam 3, langsung dia ke dapur, persiapan untuk sahur, segala macam yang disiapkan ditaruh di atas meja makan, wis komplit kabeh, terus gelas niku kosong ditaruh di tengah, sementara senter kecil dimasukkan di dalam gelas. Plek. Akhirnya suami digugah, anak-anak gugah kabeh sahur bareng. Ketika selesai sahur,
Memang naluri seorang ibu adalah sering-sering bersih-bersih cuci piring. Yang kotor-kotor jadikan satu dibawa ke dapur. Sesampainya di dapur iseng-iseng buka lawang dapur, ternyata anak-anak tonggo wis do mangkat sekolah. Jundil kaget, loh Dek, kene lho Dek, terus pundi Bude, iki jam piro ki lho? Bude urung rampung le sahur ki wae rampung ki isih gupak durung wiso isih gupak sego. Alah Bude sing kerinan. Iki jam piro? Sampun 6:30 Bude. Nah, tiang sing sahur 6:30 berarti sahurnya kerinan apa tepat waktu? Kerinan. Maka dia wajib puasa sampai maghrib, tapi lain waktu wajib nyarutang. Terus yang ketiga ada ceritanya puasa hari pertama. Pas maghrib ada suara azan di radio waktu semantan, dia dengarkan dengan seksama Allahu Akbar, langsung buka. Sementara radio ini pun tidak sempat dimatikan, sekeluarga buka kabeh. Setelah buka ternyata radio selesai azan ada suara reporter radio. Apa kata suara reporter? Demikianlah azan wilayah Surabaya. Niki berarti sahuripun jenengan bukanipun termasuk gegasian, ada selisih misalkan 5 menit. Maka dia wajib berpuasa 5 menit ke depan sampai maghrib wilayah setempat, lain bulan, lain waktu wajib nyarutang. Barisat terus bunti. Itu nanti nyarutangnya 5 menit puasanya, mboten tetap utuh 1 hari. Ini contoh untuk persiapan terutama kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, puasa sudah semakin dekat. Setiap Sya'ban sering kelaturakan pra nisfu Sya'ban dan pasca nisfu Sya'ban. Hari ini kita sudah pasca nisfu Sya'ban. Ingat 2 minggu lagi kita masuk puasa. Semoga anak-anak yang hari ini didoakan bersama, semoga besok puasa Ramadan Pak Irsad doakan semuanya sehat ya. Saya cuman pesan, diantara pesan saya, ketika sudah sampai di pesantren Anda ndak usah khawatir, sebab nyuwun sewu Pak Kiai Taufik dan juga keluarga tanggung jawab. Maka Imam Ghazali pernah diceritakan ini sebagai bukti bahwa niat itu penting, tapi sepanjang Anda belajar di pesantren mencari ilmu belum bisa ikhlas, tidak apa-apa, sambil jalan. Sebab ketika jenengan mangke sampun dumugi pesantren, sampun dumugi madrasah diniyah, ilmu Anda yang akan menuntun menjadi ikhlas. Jadi adik-adik pada saat bertanya kepada adik-adik semua, orang tidak ikhlas pas ada pembangunan masjid dia sedekah 1 sak semen ning boten ikhlas. Dengan ikhlas tapi boten sodakoh. Saya sik putih kira-kira. Sedekah mboten iso ikhlas ning metu sak semen. Kalian sing ikhlas ning medalipun namung Rp5.000. Saya sik putih. Saya sing mboten ikhlas, tapi sing penting ada pembuktian. Imam Ghazali, Syekh Abil Hamid Al-Ghazali dan Al-Ghazali kakak beradik itu ketika dia berangkat di pesantren pertama kali niatnya bukan untuk mencari ridho Allah. Niat pertama bukan untuk mencari ilmu karena Allah, tapi niatnya untuk menyambung hidup. Beliau ketika sudah yatim ditinggal sang bapak tercinta Al-Ghazali dan kakaknya waktu itu di bawah garis kemiskinan, pengen ngaji dia berangkat, sebab di pesantren waktu itu ada semacam nyamian, kalau bahasa kita IN gratis, ada makan gratis, minum gratis. Imam Ghazali berangkat ngaji pertama kali mencari ilmu bukan untuk mencari ridho Allah, tapi untuk mencari makan, kata beliau. Tapi ketika sudah sampai di pesantren, dia dibimbing oleh para kiai, diulangi kitab-kitab tentang hati, isi hati. Akhirnya terisilah hati Imam Ghazali, akhirnya ikhlas datang dengan sendirinya. Satu contoh lagi, ada orang yang mengatakan, Pak Kiai, di pondok itu sekarang Pak Kiai nyuwun sewu serba mahal. Sudahlah, yang penting Anda mantap di pesantren.
Misalkan kurang-kurang dikit wis gampangi jenengan termasuk di pesantren sangune nipis, jangan patah semangat. Saya kasih contoh Al-Muzani. Syekh Al-Muzani berangkat mondok di bawah garis kemiskinan, dia di pondok mboten nyangu. Nek bahasane Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo, bahasane Mbah Marzuki Lirboyo, cengkir sangune ming kencenging pikir. Tapi ternyata ketika di pondok dia bisanya belajar cuman pinjam kitab teman-teman. Waktu semanten tumbas kitab mboten mampu. Mbah Karim Lirboyo juga begitu. Ketika belajar dengan Mbah Khalil Bangkalan Madura, beliau wekdal semanten ceritanipun luar biasa. Nek cara Jawane direwangi makan dedaunan termasuk daun paci kegemaran beliau. Saking denten boten gadah sangu. Waktu niku ceritanipun Mbah Karim untuk menyambung hidup. Itu beliau wekdal semanten sering teng desa-desa enten tiang ingkang nek cara Jawane panen pari ataupun nggih menika panen padi nika. Niku derep niku mengambil sisa-sisa yang sudah dipun peki kala wau. Nek cara mriki napa Pak Ki Taufik? Ngangsak. Niku direwangi ngangsak Mas Santri. Akhiripun wekdal semanten Mbah Ki Abdul Karim di kamar ada beberapa karung hasil ngangsak beliau dari padi-padi tersebut. Apa kata Mbah Kiai Khalil Bangkalan? Karim, dulu namanya Manaf, jih Mbah Yai. Kai piti aku ke do lesu kabeh kai. Wis kono sing ning karung-karung ning kamarmu kae tolong tokno pakano piti kabeh. Mbah Ki Abdul Karim cuman bisa sendika dawuh sam'an wa ta'ata. Niki ternyata berkah seperti itu luar biasa. Maka para santri ketika ada dawuh-dawuh dari para asatid, ada dawuh dari Pak Ki Taufik juga ibu dan keluarga, pun jenengan sing penting sendika dawuh. Kalau Anda sakit di pondok, jangan pernah ada kata menyerah. Amit-amit sewu. Ada seorang ulama besar yang hari ini kita ikuti madhabnya Imam Syafi'i, itu ketika pergi kemanapun sering bawa mangkok niku mbak. Mangkok ditaruh di bawah pantat. Ketika dia duduk dimanapun juga pasti ada mangkok di bawah pantat. Ini saya semangati para santri. Sakitnya beliau ternyata tidak menyurutkan berjuang dalam agama. Bahkan Imam Syafi'i kemanapun direwangi beto mangkok, keranten nopo kagungan penyakit sering keluar darah terus-terusan, ambeien parah. Ketika ambeien sudah semakin parah, tapi beliau tidak surut dalam berjuang. Inilah tokoh-tokoh yang harus kita ikuti, kita pahami dan kita tiru jejaknya. Adik-adik, pada saat pesan lagi jangan pernah ada sombong. Sebab amit-amit sewu, saya pernah ketika di Lirboyo di wilayah Jawa Timur, tidak saya sebutkan nama pesantrennya, ada santri itu sampai pada tingkat sombongnya bilang begini, Kiai kene kiye, Pak Kiai ini aku rokowe kabeh, nek karo aku saiki pinter aku. Dia ketika bilang seperti itu alasannya apa? Dulu memang dia orangnya bodoh. Wis ngapal ki jurumiyah, beda ke isim, fiil kalian huruf sulit benar baginya. Apalagi sudah menginjak ke tingkat berikutnya. Dia belum sampai ke tingkatan alfiyah, imriti sudah kesulitan. Akhirnya dia sering mujahadah di makam pendiri pondok. Ting beriku tunggal wakdal, keikhlasan dia untuk semakin bisa, pingin bisa ziarah mendino ting makamipun sang pendiri pondok. Niku tiba-tiba kiambaipun rasanipun kados ngantuk banget niku. Ada sesuatu niku masuk sinar putih wonten telak, ketelan sampai ke dalam. Ternyata setelah niku pinter ngedapi-dapi. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ketika dia semakin pinter, corok gelas niku nampung niku wis ora muat luber-luber. Akhirnya sampai dia bilang, Pak Kiai, kaine karo aku pinter aku. Nyun sewu adik-adik, nek enten santri kok ngunek ke Pak Kiai karo aku pinter aku, sul adab napa mboten? Sul adab. Akhirnya Allah memberikan satu peringatan.
Waktu semanten Kiai preso, kesombongan dia ditimbali kalian Kiai. Apa yang terjadi Pak? Di depan Kiai dia batuk-batuk dengan sangat keras. Ternyata di antara batuk itu keluar sesuatu kilatan atau cahaya dari mulutnya. Bakdanipun menika lebu luwi budu sing pertama. Maka sekali lagi para santri, pesan Kanjeng Nabi, ilmu yang barokah ada 3 kriteria. Pertama, sing penting jenengan jagalah lisan, jagalah mulut panjenengan, jangan sampai sering berbohong. Sebab ilmu tidak akan pernah masuk kepada jiwa-jiwa anak-anak yang berbohong. Tidak akan pernah masuk tenggen ati-atinipun dodo-dodone wong sing duweni sifat berbohong. Sidqul kalam syarat pertama. Sing kedua wastinabul haram. Ilmu sing barokah, ilmu sing manfaat niku tidak akan pernah bersemayam, tidak akan pernah masuk teng atine wong-wong sing boten saged ngedoi apa yang dilarang oleh Allah. Maka para santri, Bapak betul-betul pesan pada anak-anak santri semua, ketika di pesantren jauhkan dari kemaksiatan. Ketika Anda akan maksiat, ingat pesan saya hari ini, ilmu tidak akan pernah menyatu pada jiwa-jiwa orang yang ahli maksiat. Terus yang ketiga, wattawadu andab asor. Maka ilmu yang barokah itu seperti bahasa padi. Padi niku nek semakin sepuh, semakin tua berisi, semakin merunduk, nawa semakin denganga. Merunduk. Ini maknanya orang semakin banyak ilmunya, tanda barokah ilmunya semakin merunduk, rendah hati. Apa kata Nabi kita? Ketika Kanjeng Nabi waktu semanten sholat zuhur pernah 5 kali. Sahabat matur, ya Rasul, ini gimana ya Rasul? Biasanya sholat panjenengan cuma 4 rakaat, ini menjadi 5 ya Rasul. Kata Rasul, aku sama dengan kamu, aku juga punya salah. Inilah jiwa-jiwa Rasul yang luar biasa. Apa itu? Tawadu. Ada seseorang yang datang di tempat pengajian Rasul, waktu itu terlambat. Waktu semanten Abdullah Al-Bajali terlambat dengan pakaian compang-campingnya. Dia datang terlambat, akhirnya sudah tidak ada tempat yang tersisa. Apa kata Rasul? Jamaah, sebentar, ngajinya saya tunda dulu. Saya akan hormat itu ada orang datang belakangan. Semua jamaah terhenyak kaget, sebab yang dihormati bukan menteri, yang dihormati bukan pejabat teras atas, ning sing dihormati justru orang yang di kampungnya tidak pernah direwes, tidak pernah dihormati. Sinten? Abdullah Al-Bajali. Nabi mengatakan, Abdullah, maaf, dalam sudah penuh. Abdullah, maaf, dalam sudah tidak muat. Sorbanku silahkan buat duduk. Luar biasa. Ini seorang jiwa Rasul yang perlu sekali para santri-santri tiru. Bahwa Kanjeng Nabi sangat menghargai pada orang lemah. Nabi sangat menghargai pada orang-orang yang tidak punya harta. Bahasa kula matur, menghargai pada orang kecil, orang miskin. Nyun sewu, saya matur seperti ini sebab Pak Taufik insya Allah dia sudah ke rumah saya, beliau sampun ke rumah saya, sampun kalau kali beliau matur-matur, memang santri itu minimal oleh para kiai sudah diberi makanan hati 5. Sadar boten sadar, panjenengan para santri hari ini sudah oleh para kiai diberi makanan hati 5. Pertama, yaqinul qalbi bil asya allati takaffalallahu laka biha. Panjenengan semakin lama di pesantren pasti akan merasakan hati jenengan yakin sesuatu tidak lepas saking kersane Allah. Dulu ada orang Magelang punya menantu 2. Yang pertama laki-laki asli dari perguruan tinggi, yang satunya lagi dari santri asli pesantren. Akhirnya terjadi dialog. Terus mantan bapak mertua menanyakan, kini santri karo mantuku sing sekolahan kini maju kini maju. Nggih Pak. Ki wit-witan iki napa sebabe kok ora iso dhuwur ya? Kok tak delok-delok perkembangane kerdil ra iso dhuwur-dhuwur. Kata
yang dari sekolahan, oh ini Pak sebab tidak sering terkena sinar matahari, ini sebab tidak pernah terkena sinar matahari maka kerdil pertumbuhannya. Oh no, iya. Santri mantuku sing kedua, napa ya menurut ilmumu, ilmu santri ora mudhut dhuwur napa? Jawabanipun simpel, menika sampun kersanipun Allah Ta'ala. Jawaban ini ternyata oleh yang sekolahan tidak diterima. Ngono carane ora mikir, meng kabeh-kabeh kersane Allah. Wis, saiki aku tak takon. Nek sampeyan iki dina iki percaya apa ora? Bahwa sesuatu itu kalau tidak terkena sinar matahari maka pertumbuhannya akan semakin kerdil, tidak bisa berkembang dengan baik. Jawabane santri, ora percaya. Aku percaya nih kabeh kersane Allah. Contohnya kadang-kadang sesuatu yang tidak pernah terkena sinar matahari malah perkembangannya lebih lebat, lebih panjang daripada yang tidak pernah terkena, daripada yang sering terkena sinar matahari. Contohnya apa? Karang yo santri guyon-guyon kalian niku lajeng sanjangipun jawabanipun mengagetkan. Alis ki sering terkena sinar matahari, ternyata pertumbuhannya ora cepet. Jenggot iki ya ngono, ning justru sing ra kenang sinar matahari malah pertumbuhannya cepet. Ngono iku akhirnya terus mertuane, bener kowe santri top markotop jari mertuane ngaten. Niku maknanya itulah jiwa santri. Maka ketika santri sudah ditempa keyakinannya di pesantren, saya yakin Mas, Mbak, besok di masyarakat akan ada pertanyaan. Begini pertanyaannya, kalau perempuan sedang haid itu sering pakai sisir untuk menyisir rambut. Ini sering ditanyakan di Magelangan. Apa itu yang ditanyakan? Pak Kiai, ini nanti rambut yang nempel di sisir ini kira-kira terus wajib dicuci atau tidak? Wajib dikumbah mboten? Kalau jawab, ketika yang masih nempel di kepala, selesai Anda sudah suci dari haid, sehelai pun tidak boleh tidak terkena air, harus terkena air. Nek bahasane kula kabeh sing nang sirah wajib dikumbah. Tapi kalau yang sudah brodol berpindah di sisir itu hukumnya untuk mencuci ataupun membasuhnya boten wajib tapi sunnah. Itu akan ditanya di masyarakat. Sing kedua Pak Kiai, kalau ada orang menggotong jenazah sebaiknya kaki di depan atau kepala di depan. Amit-amit sewu, masyarakat ingkang sekitar mriki ingkang rawuh, biasanipun kalau ada orang meninggal di kampung panjenengan niku sing diusung pertama kali yang dikedepankan sing dikeno ngarep sirahipun napa sikilipun Pak? Sirahipun, teruske itu ya lebih baik. Maka ketika dua pilihan, kepala duluan itu baik, terus kemudian kaki duluan juga baik, tapi lebih baik mangke kepala di depan atau didahulukan. Terus ketika mengsolati jenazah, mangke caranipun menawi jenazah laki-laki taruhlah kepala di arah selatan. Tapi kalau jenazah itu perempuan di arah utara. Nek cara gambilipun, nek lanang laki-laki kidul itu lebih baik. Ini saya dapat dari pesantren Lirboyo. Terus kemudian yang kedua, santri di pesantren sadar atau tidak sadar oleh para kiai sudah diberikan asupan hati, asupan gemenika rohani. Yang kedua, adaul faraid liwaktiha. Di pesantren pasti ada jamaah di pesantren. Maka santri terdidik dengan sendirinya, hati sudah yakin sepenuhnya apa yang terjadi kersane Allah. Sing kedua, sholat 5 waktu sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Ini keuntungan para santri. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi, man tarokas sholata muta'amidan faqad kafara jiharo.
Jadi barang siapa orangnya yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itulah dia sudah betul-betul kafir dengan nyata. Terus yang ketiga, lisanun radbun bidzikrillah. Sesuatu yang muncul dari lisan itu pasti akan berisi dengan zikir kepada Allah. Makan sebelumnya pastikan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan baca Alhamdulillah. Berjanji dengan teman biasakan membaca Insya Allah. Saya teringat para habaib di Magelang itu ada bis Maratama jurusan Magelang sampai ke Purworejo. Itu ternyata Rasul memberikan ajaran faida atosha ketika ada orang yang ketepatan sedang bersin fahamidallah fasyamidhu, ketika dia membaca hamdalah maka doakanlah dia. Itu ternyata terjadi betulan berkahnya di bis Maratama. Enten tiang Borobudur numpak bis Maratama dari terminal Magelang menuju ke arah Purworejo. Itulah jeng ketepatan ada laki-laki juga duduk di belakang supir, joknya kan dua. Ki ceritanya ana wong lanang padha sepuhe ning ora kenal. Wis mlampah bise ngoten niki. Tiba-tiba sing Borobudur Pak Lek paman saya itu waing bersin, hopsi, le bersin banter banget sampai sing sebelah jundil kaget. Terus akhirnya dia bilang alhamdulillah. Yang sebelahnya langsung nyaut yarhamukallah. Ini ternyata bahasa yang dipraktikkan Nabi, dipraktikkan oleh dia, langsung kenalan baik. Dalamipun putih mas, dalam saking Borobudur, panjenengan dalam saking Sleman. Pertama yang ditanyakan, Sleman buah apa yang banyak? Salah pondok. Kalau Borobudur kates ataupun gandul, cocok podo buai. Merembet tekan watu sing ditoto dari candi Borobudur, sing mriko watu sing metu saka Gunung Merapi. Ngobrol watu, podo watune kok suwe-suwe merembet tekan ngobrol, nek aku ndi anak perawan durung payu-payu. Aku ya di duwe Joko urung gelem rapi-rapi. Akhirnya sing aneh, mboten sida teng Purworejo sampai salaman di tengah perjalanan mereka turun bakso sambil rembugan tuwon, njuk akhirnya besanan. Di daerah Secang, daerah ini, daerah Magelang Utara. Dia masuk ke warung, ketepatan sedia di situ ada sate kambing. Masuk ke warung, ada perempuan keluar dari warung tersebut, berpapasan tidak saling kenal. Ternyata wekdal semanten ketika dia masuk pesen sate, dikasih sate, terus makan sate, coba bayangkan berapa lamanya, suwi tenan niku Pak. Niku mandangi serampung bayar sate, metu niku cah wedok sing petukan wau tasih teng ngarep warung sate, nembing genjot pit motor mboten muni-muni. Cedeki kali cah lanang wau. Terus pundi Mbak? Masya Allah Mas, kipiti ra iso muni-muni Mas, pitulung Mas. Iya. Wis sampean ngiyep kono. Wis keben ora kepanasan ngene, tak genjote aku. Dia dengan PD-nya genjot sepeda motor, ternyata juga tidak bunyi sepeda motornya. Ternyata ada sesuatu segede jambu ini, separuhnya aja kegedean kalau jambu. Businya ternyata kelomoh. Akhirnya terus buji dikeluarkan, terus dikeringkan, dikasih gombal, dikasih itu serbet-serbet, selesai masukkan ke tempatnya, terus digenjot sekali langsung bunyi. Apa reaksi perempuan tadi? Langsung kantongnya itu dimasukin tangan, kali bilang gini, Mas iki lho Mas, Mbak gak usah ngopai Mbak, aku ikhlas Mbak, tenan Mbak rapopo Mbak, ora iki lho Mas, ora Mbak. Ternyata tidak dikasih opah uang, tapi dikasih nomor HP. Wah, cocok. Akhirnya dengan nomor HP dia bawa pulang. Sampai rumah lajeng pakai HP Android, di program langsung ke WA, muncul gambar yang di HP tersebut ternyata persis gambar perempuan yang ketika pas di warung sate genjot sepeda motor enggak bunyi-bunyi. Bila monggo kagem masyarakat cah nom-nom desa mriki sekitar pondok yang belum punya istri, masih sulit mencari jodoh, monggo nek pengen cepet entuk bojo, monggo busine kelomoh kemawon. Kersane mboten ngantuk nggih. Mantap nggih Mas nggih. Di pondok mantap, urusan jodoh nanti Allah yang ngatur. Sebab Anda di pesantren pastikan sudah dibekali 5 bekal.
Pertama tadi keyakinan hati kepada Allah. Yang kedua 5 waktu jangan kau tinggalkan. Sing ketiga lisan kamu seringlah berzikir pada Allah. Terus yang ketiga, yang keempat adalah la tuwaffiqis syaitan fa innahu hasidun lil khalqi. Jangan pernah terselip di hatimu perasaan dengki iri hati. Sebab ini adalah propagandanya setan atau sesuatu yang dilakukan oleh setan. Terus yang terakhir adalah la ta'murid dunya fa innaha tuharribu akhirataka. Sudahlah, kamu sekarang yang penting belajar. Urusan dunia nanti yang penting belajar dulu. Pokoknya saya semangati belajar jenengan. Jangan sampai Anda salah dalam menentukan hidup ke depan. Orang banyak mengejar dunia, akhirnya rugi akhiratnya. Maka harus seimbang, harus betul-betul balan. Maka dalam niatipun hari ini hormat para habaib juga ikut bersolawat. Nanti kita ikut mengamini doa-doa beliau. Yang terpenting selamat untuk para santri. Semoga sekali lagi saya doakan dengan berkah solawat Nabi, dengan berkah kehadiran para habaib, Anda semuanya jadi santri yang solih dan solihah, ilmunya barokah. Kita doakan beliau, Bapak Ki Taufik dan juga Dewan Asatidz, kita doakan semoga mendapatkan kesehatan, sehat zahir batin, semoga keluarganya diberikan berkah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مجده آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما ندم الفكر من تلاصف محمد ياتي انقدا توجهت الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أيجل سيفه مشكورا وفيلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمل مقبولا وأن توجهي في توجهة الخالصة وجلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتوض ظافرة وعلى باب زدتها طلفة شامل والفيوضة الغامرة نتوجه إليك يا أشرف الواسل لديك سيد المرسلين عبدك صديق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستدعي أمانتك وحافظ شرك وحامل راية تواتك شاملة الأنبياء الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبخار في كل موطن مواطن القرب ومدهر وسمدتك في عبادك وساك رسالتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المحسوس منك بأنجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهادنا بالكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا بجمع وارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأمالنا
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق تبعي من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهدك من الحافظين آمين. اللهم إن لنا أتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا أتما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. وذلنا جملة وصلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك أن تقابل المذنب والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن أشر هذا الحبيب ووازره وله وظهره وأم ببركة وشرف بدهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعظيم راية الدين القويم بجمال المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بعليها مأمورة مأنا وسورة واكشف لهما كربة المكروبين وقتي وغفر وتقبل وانصر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وامشط الأطلال الحق بجمع والأنصار وعية بداية من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحس الأنسين من جميع واجعلنا يا ربي بالحس الأنسين من واجعلنا يا ربي بالحس الأنسين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وعذبنا بالعمل بطاعتك وصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لله السماء والقلوب وعلى آله وصحبه ومن من شبير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خطبتي وخلتي يا تركني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الغايات والبركات. اللهم إنا نسألك ونتصرف إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونتواصل إليك بولي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ السقلاني يا قطب الرباني يا غوث الصمداني يا مولي يا بابا يا شيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتواصل بك ربك في كل حاجتنا يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نستعين واستغفر وخلقنا عليك داويني داويني يا نور الحي داويني داويني وانظر إلي
داويني داويني يا نور الحي داويني داويني وانظر إلي داوي 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 يا نور الحي داوي 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 يا نور الحي داويني داويني يا نور الحي داويني داويني وانظر إلي داويني داويني يا نور الحي داويني داويني وانظر إلي داوي 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 يا نور الحي داوي 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 يا نور الحي